Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah sebagai fakta peristiwa dan juga sejarah sebagai kisah. Sejarah adalah merupakan suatu peristiwa yang bisa dikatakan memang benar-benar terjadi dan juga berpengaruh dalam suatu tempat dalam konteks waktu yang tertentu. Dan juga sejarah bisa menjadi suatu cerita yang diungkapkan oleh seorang penulis, baik disampaikan secara tulisan melalui buku maupun secara lisan dalam pembicaraan. Pertama, mengenai sejarah sebagai fakta peristiwa. Kalian pasti pernah membaca suatu surat kabar. Nah, dalam surat kabar tersebut pasti berisikan tentang laporan suatu peristiwa yang memang benar-benar terjadi. Nah, di dalam sejarah, peristiwa itu dimaknai dalam suatu peristiwa yang hanya terjadi satu kali dan tidak bisa terulang kembali. Nah, contohnya dalam usia manusia ketika sudah beranjak dewasa, maka manusia tersebut tidak akan bisa kembali lagi ketika masa kanak-kanak. Karena dalam proses sejarah itu pasti berkembang, tidak ada yang mundur, ya. Sehingga peristiwa tersebut hanya terjadi satu kali saja. Sejarah sebagai fakta didefinisikan sebagai suatu penjabaran atau penjelasan yang secara langsung, ya, ataupun maupun secara tidak langsung melalui suatu sumber sejarah yang memang sudah diuji kebenarannya, ya, atau memang sudah otentik fakta kebenarannya. Nah, fakta sejarah ini itu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting atau unsur utama, terutama dalam menyusun suatu peristiwa sejarah. Jadi tidak semua, ya, peristiwa yang terjadi di masa lalu itu dijadikan sebagai peristiwa sejarah. Ada beberapa kategori yang menjadi landasan suatu peristiwa itu dijadikan sebagai suatu peristiwa sejarah. Pertama, ada waktu. Nah, dalam setiap peristiwa, waktu ini menjadi hal yang sangat utama, yang sebagai penjelas. Nah, waktu itu harus ada kalau misalnya suatu peristiwa itu ingin dijadikan sebagai suatu peristiwa sejarah, ya. Misal tanggal 17 Agustus tahun 1945 terjadi proklamasi kemerdekaan. Nah, itu ada keterangan waktunya. Apabila suatu peristiwa tidak memiliki keterangan waktu, itu akan hanya dijadikan atau dianggap sebagai suatu dongeng. Yang kedua adalah peristiwa sejarah itu harus bersifat unik, baru terjadi. Nah, contohnya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, itu adalah suatu peristiwa yang baru terjadi pada masa itu, karena belum ada sebelum terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda suatu perkumpulan dari seluruh para pemuda Indonesia untuk membuat suatu komitmen untuk sama-sama memiliki rasa persatuan dan kesatuan untuk melakukan usaha untuk mendapatkan suatu kemerdekaan. Nah, baru terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 ketika peristiwa Sumpah Pemuda. Dan akhirnya kemudian lewat peristiwa Sumpah Pemuda itu memunculkan peristiwa-peristiwa lain, misal Rengas Dengklok dan kemudian proklamasi kemerdekaan. Jadi berpengaruh pada masa-masa selanjutnya setelah terjadi peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah penepat. Peristiwa sejarah harus mempunyai tempat kejadian yang jelas keberadaannya. Contohnya adalah dalam proses kebangkitan nasional dalam pendirian organisasi Budi Utomo. Salah satu tempatnya itu adalah tempat Stovia, sekolah Stovia. Nah, itu jelas keberadaannya, dan sekarang juga tempat Stovia itu dijadikan sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
Selanjutnya, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan suatu peristiwa sejarah yang dilakukan secara rekonstruksi ya, atau secara penyusunan, baik itu dilakukan secara ditulis ya, misalnya dengan membuat suatu buku, atau dibicarakan secara lisan. Nah, tetapi dalam suatu penulisan sejarah sering terjadi suatu penulisan yang sifatnya itu subjektif. Jadi isi dari peristiwa sejarah itu yang misalnya ditulis ataupun dibicarakan secara lisan itu sesuai dari pandangan seorang penulisnya secara subjektif ya. Oleh karena itu, agar mengatasi penulisan subjektif tersebut, maka harus dipandang melalui berbagai ilmu-ilmu lain ya, misalnya dari segi sudut pandang ekonominya, sudut pandang sosialnya bagaimana ya. Misalnya contoh ketika dalam melakukan suatu penulisan keadaan kerajaan Majapahit, harus melihat pandangan-pandangan, misalnya keadaan ekonominya bagaimana pada waktu kerajaan Majapahit, keadaan sosialnya itu bagaimana, itu harus dijadikan sebagai referensi, tidak bersifat pandangan secara subjektif dari penulis saja, harus melihat sudut pandang ilmu-ilmu yang lain pada waktu tersebut. Sebagai contohnya, dulu itu pernah ada film yang judulnya itu Murudeka 17805 ya. Nah, film ini dibuat oleh orang Jepang yang namanya Yoshishiro Ishimatsu. Nah, itu pasti jelas ya, karena film itu dibuat oleh orang Jepang, maka isi dari film tersebut itu pasti lebih banyak menitik beratkan sudut pandang dari orang Jepang. Yang jelas saja, dalam film tersebut itu lebih banyak menjelaskan tentang kegagahan dari pasukan Jepang, terutama dalam ingin melaksanakan gerakan 3-nya di Indonesia, dan sedikit saja yang menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaan. Jadi subjektif dari seorang penulis tersebut itu berpengaruh ya dalam pembuatan baik itu buku ataupun film ya, secara penulisan subjektifnya. Jadi ada perbedaan pandangan tertentu yang caranya supaya itu tidak terjadi, ataupun seorang pelihat film ataupun pembaca buku tersebut supaya bisa menjadi landasan ya dalam mencerna suatu informasi tersebut, baik secara buku maupun secara film, itu ada dilakukan dengan sudut pandang dari segi ekonomi ataupun segi-segi ilmu-ilmu yang lain.